aku mengerti apa yang aku omongkan karena ibu aku sudah terbiasa dengan Arum dari kecil hingga saat ini. Karena Arum tidak tahu apa yang Arum omongkan, nggak bisa dengar suara di video itu. Ya, itu Pak kurang Berarti lebih. next time selanjutnya mungkin Arum semuanya bisa ngerjain sendiri ya karena udah terbiasa. Gimana? Ya, lain Bisa tapi nggak kalau kira-kira? ke depannya Harum harus sudah bisa melakukan semuanya sendiri, kata Mbak Safira. Gimana? Tentu Bisa saja, nggak? Bisa ya? tahu. Bisa ya? Insya Allah, Oke. kata Mbak Insya Safira. Allah ya. Arum nih ada pertanyaan dari galeri underscore Apsari. Katanya Arum cita-citanya ingin jadi apa gitu katanya. Apa Arum? Arum ada pertanyaan dari mamanya Kakak Menur. Arum cita-citanya mau jadi apa? Amal cita-citanya jadi banyak, banyak pokoknya. Apa? Banyak tuh apa saja? Apa? YouTuber, pembuat komik, dan Oke. lain-lain. Hmm, Salah satu hobinya oke saat oke. ini sama seperti kita masih kecil, kita hobinya apa, cita-citanya apa, pengen jadi polisi, dokter, dan lain-lain itu. Kalau Arum, kalau disebut, dia menyebut karena dia suka menggambar digital juga, jadi dia pengen jadi apa tadi, apa namanya, pembuat komik katanya begitu, Pembuat komik ya, komikus ya, gitulah Mbak. komikus ya. Kalau sekarang kan suka ada webtoon segala macam gitu ya, yang digital gitu. Mungkin Arum next jadi komikusnya ya. Mudah-mudahan Arum Keren nih. Tua. jadi komikus, kata Kak Safira, komikus webtoon. Amin. 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 Itu kan Amin. Masih doanya Kakak Safira. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Fatina Himas underscore. Arum, bagaimana dengan teman-teman di sekolah? Kemudian, apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi dan atau bersosialisasi dengan teman di sekolah? Silakan Arum. Mm-mm. Ini pertanyaannya itu tentang komunikasi di sekolah. Bagaimana teman-teman menerima room di sekolah? Itu pertanyaannya dari Nisa. bagaimana mereka menerima alhamdulillah. Iya, waktu pengalaman Arum di SD, di SMP, bagaimana? Teman-teman, Hmm, pengalamannya apakah teman-teman jahat? Apakah teman-teman jahat sama Arum atau baik? kalau waktu SD ada yang jahat sama Ahum, Jahat gimana itu? Jahatnya? mah dikatain budak itu. Oh, jadi waktu SD pernah ada yang bilang budak-budak, sebenarnya dia nggak ngerti waktu itu. Ibu ada yang bilang budak-budak itu artinya apa. Kemudian dia juga tidak tahu, dia tanya budak itu apa gitu. Jadi memang itu adalah bagian yang harus Arum apa namanya, Arum harus bisa mengobati dirinya sendiri, bagaimana dia menghadapi, karena kan namanya anak-anak ya Mbak ya, dan kita belum inklusi secara keseluruhan. Jadi Arum itu tadi dia bilang waktu SD ada yang bilang dia budak. Selanjutnya teman-teman baik atau ada lagi yang lebih jahat? Selanjutnya Mm-mm. yang sama SD, waktu SD atau SMP? teman-teman baik. Baik atau ada yang baik atau yang ada yang ngebully Arum atau apa? Waktu SMP pastinya. Apa saja? Baik, baik. Baik Waktu ya. dari kelas 4 hingga saat ini sudah nggak ada teman yang jahat, semuanya baik. Ya, jadi mungkin tantangan utama waktu 3 tahun pertama di SD, Mbak ya, namanya masih anak-anak kecil, kemudian mereka apa namanya, ngelihat ada cantelan di telinganya, kemudian mereka melakukan apa dan Arum lambat, begitu mungkin itu menjadi kegemesan juga buat mereka sendiri. Tapi di di kelas 4 ke atas itu kan mereka udah punya masing-masing grup-grupnya, dan Arum tahu grupnya bisa di mana, jadi tidak memaksakan harus menjadi grup yang hits, misalnya masuk ke grup yang hits, karena lebih ke arah Arum bisa mengembangkan apa, kemandiriannya, kepercayaan dirinya saja. Jadi karena kan kita tidak bisa juga mengikuti banyak orang begitu. Jadi Arum punya ininya sendiri lah, punya grupnya sendiri, seperti itulah kurang lebih.
Oke, tapi dari Arum sendiri apa ada kendala yang sulit mungkin saat proses belajar di sekolah? Kalau belajar di sekolah, kendalanya Arum itu kalau menurut aku memang karena memang kita di sekolah umum dan sekolah-sekolahnya itu bukan sekolah inklusi, tapi kita sangat berterima kasih karena mereka memberikan kesempatan kepada Arum untuk bisa hadir di situ. Setidaknya kita bisa kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka bahwa di tengah-tengah mereka ada teman yang memakai alat bantu dengar. Dengan proses memakai alat bantu dengar, itulah hasilnya. Hasilnya bukan saja akan seperti ini, tapi sangat bervariasi. Memakai alat bantu dengar kan juga ada prosesnya ya Mbak ya. Jadi itu juga yang menjadi bagian yang harus disampaikan ke lingkungan kita bahwa kita tidak bisa membandingkan. Pertama, karena kita tidak bisa membandingkan anak satu dengan yang satu dengan yang lain. Pada saat dia sudah memakai alat bantu dengar, tidak juga bisa dibandingkan harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tidak. Karena itu menjadi target masing-masing saja begitu. Karena kita tidak boleh membandingkan dan itu membuat diri kita sendiri menjadi stres ya Mbak ya. Begitu, dan itu juga membuat orang lain menjadi punya satu tonggak bahwa harus seperti ini begitu, karena kan itu dikembalikan lagi ke proses masing-masing ya Mbak ya. Kalau keluarga tidak support, kalau alatnya tidak support terutama, kemudian banyak lagi faktor lah sebenarnya. Apakah kemudian dia habilitasinya mau seperti apa? Karena itu adalah pilihan keluarga ya Mbak ya. Jadi yang penting kalau bagi saya adalah teman-teman yang anak-anak kita ini yang memiliki gangguan pendengaran, ini dia disupport, kemudian saling menyemangati dengan apapun habilitasinya, dan tidak mengecilkan satu sama lain dengan usaha yang dilakukan. Karena habilitasi itu bisa apa saja, metode itu bisa apa saja. Yang paling penting kita bertanggung jawab dengan anak kita sendiri, karena anak ini kan kita minta. Anak ini adalah satu anugerah dari pencipta kita, dan kita sebaik-baiknya saja menyiapkannya gitu Mbak. Gitu Mbak Safira. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi nih. Lihat, apa sudah terlihat? Nih, dari Agung underscore CNLK. Arum, bagaimana Arum menerima keterbatasan Arum dan bagaimana Arum percaya diri dengan lingkungan di luar sana? Apalagi kan di sekolahnya yang umum ya, alhamdulillah dapat di SMP 1 Bogor. Gitu. Gimana?